الذي جعلنا التوفيق والهداية نستعينه بحوله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جميع نعمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم وصلى الله على سيدنا محمد الرسول الأمين وحبيب المقيم وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين له الدين وعلى تابعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع الحديث وقال عالم علماء إحالتك الأعمال على وجود الفرق من رؤونة النفس amma ba'du. Pertama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada penghulu alam, kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at semuanya, dan hingga kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah, mahabbah dan mutabah padanya hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin yang saya hormati Allah muliakan, para jamaah yang alhamdulillah yang senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir, bermusafahah, bermuajahah dan juga bermujalasah di haflah mubarakah ini, yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa Allah catat ke dalam amal salih yang kelak Allah akan ganti, yaitu dengan kebahagiaan yang hakiki, yaitu dengan al-jannah, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju tempat ini senantiasa dicatat ke dalam amal ibadah yang mudah-mudahan menjadikan ladang bagi kita semua. Selama ruh masih ada dalam jasad kita, maka kita maksimalkan untuk senantiasa berlomba-lomba untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk mempersingkat waktu, marilah kita untuk bersama-sama terlebih dahulu untuk berwasilah yang mudah-mudahan menjadikan suatu tanda ketawaduan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan atau mengkaji daripada pembahasan yaitu kitab Irsadul Ibad ila Sabil Rasyad, yaitu yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah, yaitu Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Maribari, kita berwasilah semoga apa yang disampaikan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga kita, dan juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila harat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitil kiram syawri lailahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رتي من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وعلماء العلمين والمصنفين والمؤلفين وسوسن العليم على مسيح khususan Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Baribari khususan Syekh bin Hajar Al-Haytami khususan Syekh wa Masyin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Jamil Allah yarham syari layla al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila harati Allahumma salli maqasidi wa maqasidana hadirin jamaah fi hadzal majlis bi barakati hadzal majlis wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Marilah kita lanjutkan, yaitu masih menjelaskan tentang babu mayuqalu indan naumi wal istaiqazi minhu wal istiqazi minhu, yaitu bab menceritakan tentang perkara yang diucapkan atau yang dikatakan inda naum ketika akan tidur, wal istiqazi minhu dan ketika bangun dari tidur. Itu halaman ke-58 baris ke berapa? 12 ya. Wasaykhani yang diriwayatkan oleh dua guru besar kita, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini jelaskan al ayatani min akhir suratil Baqarati, yaitu ada dua ayat min akhiri suratil Baqarati, yaitu di akhir surah Al-Baqarah. Man qara'a bihima, barang siapa yang membaca dua ayat tersebut, fi lailatin, di malam hari, kafatahu, maka Allah akan mencukupkan, ya, Allah akan mencukupkan untuk orang tersebut. Jadi wahuma daripada dari kafatahu, yaitu dari dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah yang sering kita baca ya, kalau di acara tahlil yang sering kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah sampai selesai. Nah, ini dua ayat terakhir surah Al-Baqarah
Ya, dua ayat terakhir ini barang siapa yang membacanya ketika di malam hari, Allah akan mencukupinya apa yang menjadi hajatnya, ya, apa yang menjadi kebutuhannya, gitu. Ya, jadi kita akan punya hajat, punya keinginan, tuh itu didawamkan. Billahi ma fis samawati wal ard, bukan hanya sebatas ketika acara tahlil doang. Ya, bukan hanya ketika di acara tahlil doang, dan bahkan ini biasanya suka dipakai ketika kita sholat malam, ya, sholat tahajud maksudnya tuh pakai surah, setelah surah Fatihah kita bacain surah itu, lillahi ma fis samawati wal ard, rakaat pertama, dan kemudian rakaat kedua setelah Fatihah yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa wa ulul ilmi qa'iman bil qist di dalam surah Ali Imran, ya, itu. Dan bahkan kalau merujuk dalam satu kitab ulama karya Syekh Imam Qurtubi, dalam satu kitab Tazkiratul Qurtubi, ini ayat atau akhir daripada surah Al-Baqarah ini yang diwasiatkan oleh sahabat baginda Rasul, yaitu Sayyidina Umar, ya. Kata Sayyidina Umar, idza dufina, ketika aku dikuburkan, gitu ya, maka faqra inda ra'si, maka bacakanlah di sebelah kepalaku apa tuh, Fatihatal Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, wa khatimatus suratil Baqarah, dan akhir surah Al-Baqarah. Nah di situ, ini kata Sayyidina Umar, bacakanlah itu, ya. Nah, maka bersandarkan daripada riwayat-riwayat yang lain, maka ini seringkali kita baca. Kenapa? Karena Allah akan cukupkan apa yang menjadi hajat atau kebutuhan kita. Karena setiap kita pasti punya hajat, punya kebutuhan, gitu kan? Bahkan di dalam ayatnya ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidaklah Allah menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, ya. Bahwa ketika orang itu diuji, dia itu pasti mampu, ya. Cuman kadang-kala sebelum kita menghadapi, kita sudah takut duluan, gitu ya. Sudah sudah kalap duluan. Padahal Allah menguji pasti dia itu mampu, gitu, ya, gitu. Mampu dalam keadaan sendiri, mampu dengan support atau dukungan dari yang lain, itu juga maknanya mampu, ya. Jadi itu orang Allah menguji pasti sesuai dengan kemampuannya, gitu. Nah itu ya. Jadi dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya, itu didawamkan atau diamalkan setiap malam, fi lailatin, pada malam hari, ya, gitu. Kemudian wahuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahuma, ya, siapa yang dimaksud wahuma, yaitu syaikhani, yaitu dua guru kita semua, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah SAW, terbukti baginda Rasulullah SAW, idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kafaihi summa nafasa fihima, gitu ya. Jadi terbukti baginda Rasulullah SAW idza awa ila firashihi, ya, apabila kita akan tidur lah, gitu ya, menuju tempat tidur, ya, gitu. Apabila kita akan tidur, akan merebahkan badan kita ila firashihi, ke tempat tidur, kulla lailatin, setiap malam, ya, jama'a kafaihi, maka baginda Rasul mengumpulkan kedua telapak tangannya, maksudnya menyatukan. Baginda Rasul sebelum tidur itu menyatukan kedua telapak tangannya,
dirapatkan. Nah, gitu. Ya. Kemudian apa? Tsumman nafasa, kemudian meniup kedua telapak tangan tadi, ya, yang dirapatkan gitu, kedua telapak tangannya kemudian ditiup setelah, ya, bukan dikumpulin ditiup, enggak, maksudnya fihima, kedua telapak tangan tadi, pakoro, ya, pakoro, maka membaca apa? Qul huwallahu ahad. Maka baginda Rasul membaca Qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq, dan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nasi, dan kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas. Summa masaha ala ma mastata'a min jasadihi. Kemudian, ya, setelah dibaca, ya, tadi gitu, ya, setelah dibaca kemudian ditiupkan ke tangan, setelah itu kemudian masaha ala mastata'a min jasadihi, yabda'u bihi ma'ala ra'sihi wa wajhihi, gitu. Ya, setelah dirapatkan sebelum tidur tuh biasanya kalau kita kan mau tidur cuma cukup bismika Allahumma ahya bismika amut, selesai. Ya, kadang-kadang kalau udah ngantuk mau buru-buru baca udah. Ya. Nah, ini baginda Rasul ini terbukti ininya kalimahnya kana. Ya, terbukti nyata temenan gitu, udah nyata kalimahnya kana. Ya, jadi Rasul merapatkan kedua telapak tangannya kemudian baca tuh qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ditiupkan, setelah ditiup kemudian diusapkan, ya, diusapkan ke jasadnya atau badannya. Dari mana? Yabda'u bihi ma'ala ra'sihi, mengawali ya, dua telapak tangan tadi itu diusapkan mengawali dari kepala dulu, ya, diusap, diusap semua. Nah, itu diusap sampai di sini ada kalimahnya mastato'a, yang mampu kita kita pegang, yang mampu kita usap, min jasadihi, daripada jasadnya, diawali dari kepala dulu tuh, ya, ala ra'sihi, kemudian wa wajhihi, kemudian dari udah kepala kemudian wajah, wa ma aqbala min jasadihi, dan perkara, ya, yang akbala, yang menghadap min jasadihi, daripada jasadnya, maksudnya dari kepala kemudian dari arah depannya, kalau mungkin belakang mah susah, ya, dari arah depan yang menghadap dari jasadnya tuh diusap, ya. Kenapa? Karena ini menjadi, ya, menjadi penjaga atau pelindung kita, ya, tak gitu. Jadi dibaca tuh qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, wal a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu sampai selesai. Kemudian dari itu qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan, diusapkan dari kepala, semua wajah, kemudian semua yang menghadap di jasad kita diusap, yang mampu kita sentuh. Kalau yang belakang enggak. Nah, ini teh satu amaliyah, ini teh menjadi penjaga kita. Kenapa? Karena ketika kita tidur, siapa yang menjaga kita? Kita tidak tahu, ya, gitu. Kalau enggak ada yang jagain tuh, kira-kira apa teh yang namanya kelabang, ya, masuk nggak? Kalau orang tidur kan di luar kesadaran. Makanya orang tidur mukul nggak dosa. Orang lagi tidur misalkan nggak dosa. Atau orang tidur
apa sih kalau kata orang Sunda marudah teh apa? Apa ada yang lain ketendang, nggak dosa sekalipun kepalanya ketendang nama dia, nggak dosa. Kenapa? Karena di luar kesadaran. Tuh, siapa yang jagain ketika kita tidur? Ya, Allah yang jaga. Allah perintahkan tuh para malaikat jaga tuh. Gitu ya, maka dijaga tuh supaya apa? Dijaga oleh para malaikatnya Allah. Ya tuh bacain, udah bacain tiup, kemudian diusap. Ya, bahkan baginda Rasul ketika malah mengalami sakit, ya ketika sakitnya sudah terasa parah, baginda Rasul tidak mampu untuk meniup ke tangannya sendiri, membaca enggak, kemudian ditiup enggak. Baginda Rasul menyuruh istrinya, ya siapa? Aisyah, ya Khumairah, bacakanlah tadi qul huwallahu ahad, ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke telapak tangannya Siti Aisyah, kemudian diusapkan ke badannya baginda Rasul, seperti itu ya. Nah gitu, nah itu ada ya gitu ada penjagaan. Dan bahkan dalam kitab Madarijus Su'ud ya bahwa siapa pamannya baginda Rasul yang ketika merasa bahagia dengan lahirnya baginda Rasul, tapi dia tidak beriman, yaitu Abu Lahab ya. Abu Lahab ketika setiap malam Senin dibebaskan dari neraka, dan bahkan jasadnya tidak terbakar oleh api nerakanya Allah. Siapa? Abu Lahab. Kenapa? Karena tuh bahasanya diludahin oleh baginda Rasul. Maksudnya bukan diludahin, bukan ya, maksud diludahin tuh tadi tuh di baginda Rasul ya berdoa kepada Allah, membaca tuh ini satu penjagaan. Kemudian setelah dibaca ditiupin ke tangannya, kemudian dibalur tuh, diusap sama baginda Rasul tuh sampai ya jasadnya tidak terbakar. Itu jasad siapa? Abu Lahab. Yang terbakar dari mana tuh? Dari bawah kukunya, api masuk dari situ ya, bawah kuku tuh. Kalau yang tersentuh oleh baginda Rasul, dibalur, diusap oleh baginda Rasul, itu tidak terbakar. Itu Abu Lahab ya. Cuman api masuk ke mana? Bawah kuku. Makanya kalau yang kukunya panjang ya, hati-hati nih kalau wudunya. Ya, kalau wudunya misalkan nih kita kukunya panjang, kalau wudu harus sempurna, harus kena tuh bawah kuku itu. Ya, harus kena. Kenapa? Kan ini kita cuci tangan. Kalau ini mencuci buat telapak tangan itu sunnah. Ketika mencuci tangan ini jangan ada sesuatu yang menghalangi di tangan kita, entah itu yang menghalangi datangnya air ke anggota wudu. Ya, sekalipun tuh di bawah kuku tuh, jangan sampai ini air gak masuk. Ya, terus bagaimana tuh kalau sekarang misalkan tato, ya ada tato ya, tato misalkan, bagaimana orang itu mau tobat mungkin ketika masa dulunya masa yang hitam, ya setelah dia udah beranjak tua dia mau sadar, ya misalkan ini gimana saya kalau bersihin tato kayaknya susah, ya misalkan tuh kalau lihat kemarin tuh ya di mana tuh Persib sama mana teh kemarin teh, pemainnya pada bertato ya banyak, masya Allah sampai badannya penuh ya gitu. Misalkan tobat, kemudian dia itu mau sholat bagaimana nih ya, memang orang yang mentato dan yang ditato bahwa finnar, semuanya di dalam neraka, maksudnya haram untuk melakukan itu. Terus bagaimana kalau sudah ada tatonya
Ya, ini kata guru saya, wallah alam nih saya nggak tahu, cuma kita apa ini mah apa namanya merujuk kepada guru bahwa tato itu di dalam kulit di luar daging katanya, wallah alam nih. Jadi ketika itu wudu air wudu masih bisa meresap. Kalau tatonya yang seperti itu, kalau tatonya yang bisa menghalangi datangnya air berarti enggak sah tuh. Air nggak meresap, ya seperti kita nih ketika wudhu ada cat di tangannya atau ada getah apalah gitu di tangannya, ketika dia wudhu tidak belum bersih, nggak sempurna tuh wudhunya, ya tidak sempurna. Kalau wudhunya nggak sempurna bagaimana? Malam yatimal wajib illa bihi bahwa wajibun. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tadi, apa tuh wudu, bahwa wajibun, maka menjadi sempurna yang wajib tadi. Kalau seandainya wudunya aja nggak sempurna, bagaimana sholatnya? Kan kuncinya di situ, kuncinya sholat tuh dari toharohnya dulu. Nah seperti itu. Ya, tak ini jadi merujuk ke situ, maksudnya tak riwayat daripada kenapa sih harus dibalur ke wajah, dibalur ke kepala, diusap ke badan. Ini tuh menjadi apa? Penjaga kita. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan bahwa setiap satu huruf Al-Quran yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan, setiap huruf itu ada malaikat yang menjaganya. Percaya apa enggak nih? Satu huruf itu ada malaikat yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya, ya aku sesungguhnya, inna nahnu sesungguhnya kami kata Allah. Nah ini kalimat kami itu Allah dan juga para malaikat yang diutus oleh Allah. Nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Dan kemudian di situ berarti ada yang menyampaikan. Siapa? Para malaikat. Malaikat yang senantiasa menjaga. Ya, wa inna lahu lahafidun, dan kami pun yang akan menjaganya kata Allah. Jadi setiap huruf itu ada penjaganya. Maka ketika kita baca tuh, ya tadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yakin itu akan menjadi penjaga kita ketika kita akan tidur. Ya, seperti itu. Kita mah kadang-kadangnya lebih percaya sama autan, dijagain dari nyamuk doang, udahlah udah aman katanya ya, ketimbang baca tadi ya. Kalau autan mah kita masih ingat, baca itu mah boro-boro ingat ya, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi intinya apa? Baca. Kita ambah nih yang biasanya apa, cuman baca bismika doang, sekarang tambah tuh apa, yaitu karena kenapa? Karena bertambahnya usia, bertambahnya amalan kita, bertambah amalan kita ya. Karena kita nggak bertambah amalan kita, bagaimana? Berarti kita termasuk orang yang rugi. Karena kata apa namanya Syekh Hasan bahwa dijelaskan, Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, iyyaka wa taswifa fa innaka biyaumika walasta bigoda. Wahai Ibnu Adam, ya, wahai manusia gitu, iyyaka wa taswifa, janganlah kau itu menunda-nunda, ya gitu. Apa? Menunda-nunda amal. Sudah ketika kita bertambah amal, laksanakan. Kenapa? Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, biyaumika, inilah hari engkau, inilah hari yang kau miliki, walaisa bigoda, sedangkan hari esok belum tentu kau memilikinya. Kenapa? Nggak tahu besok masih ada apa udah nggak ada. Hari esok itu hari yang misteri, hari yang masih belum jelas apakah sampai atau belum, atau sampai atau enggak.
Ya, fa iyakun godalaka, maka kalau seandainya kau sampai pada hari esok, pakun fil goda, pakun god apa fil goda kamakung tafil yaum. Kalau seandainya kau sampai pada hari esok, maka lakukan hari esok itu seperti hari sekarang. Maksudnya apa? Hari sekarang dengan amal, berarti esok pun harus dengan amal. Gitu. Wa ila yakun laka, gitu. Kalau seandainya engkau itu tidak memiliki, tidak sampai kepada hari esok, ya, lam tangdamu ala ma faratna fil yaum. Kalau sekalipun nggak sampai hari esok, engkau tidak akan nyesel. Kenapa? Karena hari ini udah maksimal untuk melaksanakan amal. Kalau sampai hari esok, laksanakan hari esok seperti hari sekarang untuk beramal, gitu. Ya, syukur-syukur amalnya lebih daripada hari sekarang. Ya, kalau diumpamakan kita punya slogan tuh. Ya, pernah ada melihat di mana tuh ya, bahwa di rumah sudahkah Anda sholat duha hari ini, gitu. Sampai seperti itu. Berarti kalau udah membuat slogan seperti itu, yang wajib mah udah nggak diragukan berarti. Jadi itu ingin meningkatkan kualitas kuantitas ibadahnya. Setelah sholat fardu dia ingin mendawamkan tuh, misalkan sholat duha. Sudahkah engkau melaksanakan sholat tahajud malam ini, misalkan bikin slogan. Kalau kita di perusahaan punya ada slogan, sudah rapikah Anda, atau sudahkah Anda rapi, ada tuh, oh dibaca ya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau diingat itu dipajang kita ingat ya. Oh iya ya. Gitu. Kalau nggak dipajang kadang-kadang nggak ingat. Seperti di pom bensin apa tulisannya? No smoking misalkan. Apa tuh? Ketika mau ngerokok, oh no smoking. Ketika udah di luar pom bensin, lanjut lagi. Nah misalkan itu peringatan. Padahal cuma dilihat doang. Oh. Jadi ingin meningkatkan kuantitas di samping kualitasnya, ya, gitu. Jadi nambah. Kemudian wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa maratin. Oh, di sini dijelaskan ya, setiap mawama dan perkara akbala yang menghadap min jasadi daripada jasadnya, ya, gitu. Yaf'alu, maka baginda Rasul melakukannya atau mengerjakannya zalik daripada amaliyah tadi itu salah samaratin 3 kali. Ya, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nasnya 3 kali. Gitu, ya. Gitu. Jadi dibaca, misalkan udah keburu ngantuk, saya mau satu-satu aja, mau wahidat satu-satu, bagaimana? Tabarukan, kita mengharap keberkahan, ya. Kita udah keburu ngantuk, tabarukan, misalkan satu-satu, boleh saja, cuman lebih utamanya tadi di sini 3 kali, gitu kan. Itu bahkan ada juga yang ketika ya suka gini, setelah suka melihat orang yang setelah zikir itu suka muter-muter tangan, ya, udah dibaca dia tiup ke tangannya, kemudian diputar-putar, dia udah putar-putar, Allah, dia usap, kemudian dia gini, gitu. Jadi apa intinya? Penjagaan, gitu ya. Mungkin masing-masing punya cara, ya, seperti itu, gitu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh baginda Rasul sebelum tidur, rapatkan tangannya, ya, kafaihi, ya, gitu, ya. Jama'a kafaihi berarti mengumpulkan berarti gini, ya. Maka kalau kita doa disatukan apa dipisah? Gitu. Memang ya, ada yang dipisah, ada yang dirapatkan, gitu ya. Kalau ketika melihat Kiai Sepuh ketika di Purwakarta, gini doa teh, gini,
rapet. Ya, kalau doa gini rapet. Gitu. Ya, enggak gini, tapi rapet. Gitu. Nah, ini mungkin bersandar dalam hadis ini. Jadi dirapatkan kedua telapak tangannya. Kemudian kita lanjutkan wa Abu Dawud wa Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi An-Naufal, ya, An-Naufali daripada Naufal. Qala berkata siapa Naufal, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, siapa baginda Rasulullah sallallahu iqra qul ya ayyuhal kafirun summa num. Ya. Nah ini. Jadi baginda Rasul berkata ya kepada An-Naufal, kepada Naufal, ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun summa num, kemudian kau tidur. Kenapa? Ala khatimatiha, sampai selesai membaca qul ya ayyuhal kafirun, sampai selesai qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Kemudian fa innaha, maka sesungguhnya, ya, qul ya ayyuhal kafirun yang dibaca tadi bara'atun minasyirki, ya, yaitu menjadikan pembebas daripada syirik, ya, itu daripada syirik. A'adzanallah, dan Allah menjaga minasyirki wan nifaqi, ya, daripada syirik atau mempersekutukan Allah, wan nifaqi, dan munafik dijaga oleh Allah. Nah, jadi ketika mau tidur teh, ya, itu apa namanya, baca qul ya ayyuhal kafirun. Ini di sini dibacanya berapa kali? Ya, di sini tidak dijelaskan 1, 2, 3 kalinya, tapi bacalah surah qul ya ayyuhal kafirun. Bisa boleh 1 kali, mungkin saya mau lebih, misalkan silahkan. Karena di sini tidak dijelaskan berapa banyaknya, gitu. Tapi silahkan dibaca. Kenapa? Karena ketika kita tidur, kita tidak tahu apakah nanti setelah tidur bangun lagi atau tidur terus sampai selesai. Nah, karena kita pun ingin apa? Ingin ketika kita menghadap kepada Allah tidak dalam keadaan syirik atau tidak dalam keadaan munafik. Itu ingin bersih. Gitu. Nah, makanya sampai tidur pun, ya, baca dulu doanya sebanyak mungkin, nggak sembarangan kalau mau tidur teh, ya, gitu, baca dulu tuh. Karena kita mau tidur, kita tidak tahu, ya, setelah tidur itu bagaimana, gitu. Kemudian itu. Jadi tadi baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali diusapkan, ya. Kemudian baca lagi apa? Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Gitu. Kemudian wa Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man qala hina ya'wi ila firashihi, ya, barang siapa yang mengucapkan hina yahwi, inna yahwi, ketika akan tidur atau ketika akan di tempat peraduan kita, tempat beristirahat kita, illa firashihi, ya, ke tempat tidur, apa baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marat, yaitu 3 kali, ya, 3 kali itu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya, gitu. Ketika mau tidur bacaannya luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bangun lagi atau enggak.
Kalau orang yang misalkan orang itu dalam keadaan sakaratul maut, misalkan masih ada yang nalkinin Allah, Allah, mau meninggal. Kalau kita sebelum meninggal misalkan tuh mau tidur nggak bangun lagi, siapa yang nalkinin kita? Ya, makanya tuh ya luar biasa ulama ketika nih mau tidur bacaannya banyak. Ya, bacaannya dibaca luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Enggak buru-buru langsung tidur, enggak. Baca dulu tuh, ya. Kayak ini. Nah, jadi berapa kali? Tiga kali astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Ya, gitu. Alladzi, dialah Allah, la ilaha, tidak ada ilah, illa huwa, kecuali dia, yaitu Allah. Al hayyu, yaitu maha hidup. Al qayyum, yaitu apa? Maha tegak, ya, senantiasa ada, gitu ya. Wa atubu, dan aku bertobat ilaihi, kepada Allah, tuh, gitu. Salah samarat, yaitu 3 kali. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah ampuni. Ghafara, Allah sudah ampuni itu, ya. Ghafarallahu, Allah sudah mengampuni dzunubahu, dosanya orang tersebut. Wa ingkanat, sekalipun nyata atau terbukti, misla zabadil bahri, dosanya sebanyak buih di lautan. Ini sekalipun ya dosanya sebanyak buih di lautan. Coba ya, ini kebayang nggak, satu lautan itu semuanya banyak buih ataupun busah lah bahasa, enggak nama, ya itu. Wa ingkanat ada dan nujumi, ataupun terbukti sebanyak bilangan bintang, ya, yang ada di langit. Ada berapa bintang itu di langit? Coba, sekalipun atau sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Wa ingkanat, atau dan terbukti ada ramlin alijin, atau sebanyak butiran pasir, ya, gitu, butiran pasir yang dikumpulkan, ya. Atau wa ingkanat ada ayamid dunya, atau sebanyak jumlah hari yang ada di dunia. Berapa hari yang ada di dunia? Hari teh. Kalau 1 tahun 360 hari, ya, 360 hari 1 tahun. Terus kita ini udah berapa tahun? Taruhlah 40 dikali 360, berapa tuh? Itu teh kalau ngitung umur kita, ya, kalau ngitung umur kita sekian tuh, ya. Sedangkan jumlahnya hari selama tuh orang itu masih hidup segitu tuh, ya. Jumlah harinya seseorang ketika di dunia, al ayyamu baina yadaika ila an tatakabbara, ya, bahwa al ayyamu, hari-hari itu, kata Imam Ghazali, ya, al ayyamu baina yadaika, itu di antara kedua tanganmu, maksudnya berada di hadapanmu, hari malam kau akan lalui, ya, ketika dia itu masih diberikan umur panjang, ila antatakabbara, sehingga dia itu menjadi tua, summatub, kemudian tobat. Sudah dia lalui hari malam, tua lah akhirnya, setelah menambah usia, summatub, kalau diberikan hidayah dia mau tobat. Fa'in kabaro, maka tetapi ketika dia sudah tua, fayaqulu, dia mengatakan apa? Ayyasrifa
apa di situ dijelaskan syaikhan, nanti ajalah saya nunggu udah agak tua lagi, sekarang masih agak muda. Nunggu tuh bercerita ini tentang hari, tentang umur. Nanti ajalah ibadahnya nanti agak tuaan lagi. Ya, kemudian wa in sarafa syaikhan, ketika dia sudah tua bagaimana? Qala illa antafarrago bina'i hadhihi dar. Nanti kalau sudah aku bikin rumah selesai. Itu tuh. Ya, kalau diingatkan untuk masalah umur, masalah untuk ibadah seperti itu. Nanti kalau udah rumahku selesai atau apa yang aku bangun selesai, ya, atau wa imarati diatun, atau nanti kalau udah suasana kelihatan, walau udah rame, nunggu rame, sekarang masih sepi. Itu banyak alasan. Kalau nanti udah rame, bagaimana? Ila antara ji'a min hadhihi syafarah. Nanti kalau saya udah pulang, ya sekarang lagi ada acara, nanti aja kalau udah pulang. Udah pulang, apalagi alasannya? Illa antafarago antadabiri hadza. Nanti kalau sudah urusannya selesai semua, nanti baru mau tuh ibadah. Nah, itu kata Imam Ghazali, orang itu kalau urusan ibadah nanti. Ya, kalau misalkan umurnya masih diberikan umur panjang, ada kesempatan masih untuk bertobat, syukur-syukur. Kalau enggak keburu meninggal gimana? Maka kata Imam Ibnu Athaillah, ihalatukal a'mala ala wujudil farogi min ru'unatin nafsi. Mengakhir-akhirkan untuk beribadah, menunggu waktu luang, min ru'unatin nafsi, itu bagian daripada memperturutkan hawa nafsu, kata Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Itu seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian itu jadi bacanya mana? Tadi astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kemudian Ibnu Hibban wasini, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Sinni, man qala inna ya'wi ila firasihi, barang siapa yang mengucapkan ketika akan ke tempat tidur, ya, atau di tempat peraduannya, ila firasihi, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nih kira-kira kalau dibaca semua kapan tidurnya nih gini? Ya, kita amalkan. Yang ini mah panjang. Ya, mau tadi qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu aja dulu misalkan. Tapi ini amalan ini, ya. Amalan ini teh mungkin karena kita masih muda, mungkin kita anggap panjang. Tapi yakin ketika usia kita semakin bertambah tua, yakin suatu saat amalan ini kebaca. Kenapa? Karena orang yang udah bertambah usia, untuk tidur itu nggak gampang, ya, nggak langsung tidur bisa. Apalagi tidur itu gampang-gampang bangun. Perasaan tadi teh baru tidur, udah bangun lagi, udah tidur teh ya, mau meremin lagi susah. Ya, coba seperti orang sakit, umpamanya sakit, ya. Kalau sakit gitu nyenyak gak tidurnya? Gak. Apa yang yang ada di pikiran apa? Takut mati.
Bukan takut mati, maksudnya apa? Kita tuh ketika kita umpamakan sakit, ngapain tuh? Ya selain dikasih obat, ya kita teh melek ngapain kira-kira? Buka HP. Hah? Pasti yang kita ingin baca itu ingin zikir, yakin. Seperti orang itu kalau kita diingetin kita ini sakit, biasanya kalau orang sakit gampang ingat mati biasanya. Astagfirullah. Ya, karena nggak tahu tuh bacanya cuma itu doang, ya itu doang. Tapi ketika kita ini teh pernah diajar ini, dia baca tuh. Ya. Dibaca semua. Punten. Ingat mertua ketika sakit, ya. Hijibnya itu dia baca. Ini saya dengerin ini dari tadi teh bukan kata orang Sunda mah gegernya man wae gitu. Apa sih gegernya man teh? Ternyata dia itu bacain hijib yang dia ketika dia sehat dia amalkan, ketika dia sakit juga dia amalkan. Ini apa? Bacain semua. Kalau kita apa gitu ya? kira-kira ya. Tapi ketika kita punya hijib tuh amalan hijib wiridin dekat baca wirid tuh ketika sakit wirid zikir itu ya dibacain tuh ketika sakit ya, bukan hanya ketika sehat doang, ketika sakit tuh, ketika di situ kita justru akan semakin lebih dekat, merasa akan semakin lebih dekat kepada Allah tuh tadi dibacain. Nah ini ya seperti orang tadi ketika mau tidur ya tuh bacaannya luar biasa ya itu mana tadi teh bacaannya yaitu mana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali di sini tidak dijelaskan, yaitu sebanyak mungkin. Maka di sini dijelaskan gufirat dunubuhu walau kana misla zabadil bahri. Ya, gufirat telah diampuni. Apa namanya? Gufirat, diampuni. Ini naibul fa'il. Gufirat. Ya, kutiba. Ya. Jadi apa? Jadi fi'il fa'ilnya disembunyikan. Siapa yang mengampuni? Allah. Allah mengampuni orang tersebut, yaitu dosa-dosanya walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Tak ini. Ya. Gitu. Ini kalau kata guru mah ngesok we cenah tarima heula keun amalkeun mah kege nuturkeun cenah kitu. Urang mah tabaruk we heula kitu, ngarap barokahna heula. Kitu satu saat kita ka itu, maka sok cenah garis bawahi cirian di mana cenah gitu. Ini kata guru. Di mana ke orang inget teh di mana cenah di cirian masuk ke panggih. Oh iya cenah ye. Nah gitu, itu kata guru mah gitu ya. Kemudian wasaykhani yang diriwayatkan oleh dua guru kita semua. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang diridhai oleh Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata siapa? Baginda Rasul, wali Fatimah, kepada Sayyidatuna Fatimah, ini kepada putrinya ya. Ini berarti dari Sayyidina Ali mendapatkan riwayat atau cerita daripada putrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah ya. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada Sayyidatuna Fatimah, yaitu putri tercintanya baginda Rasul ya. Wali Fatimah radhiyallahu anhuma,
ya kepada Sayyidatuna Fatimah yang diridhai keduanya oleh Allah, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Idza uti apa ini? Utina. Hah? Apa? Utina ya? Utima. Utima. Idza utima ila firasikuma gitu ya. Apabila engkau menuju tempat peraduan, ya, engkau berdua, gitu maksudnya kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah, ya, fasabbiha, maka bacalah tasbih. Nah ini salasan wasalasina 33 ini. Jadi kita mau biasa tasbih 33 teh habis sholatnya subhanallah subhanallah beres 33 ya gitu. Kemudian wa ahmada, kemudian membaca alhamdulillah, ya membaca alhamdulillah salasan wasalasina 33 wa kabira, dan membaca takbir arba'a wasalasina, yaitu 34. Tasbihnya 33, alhamdulillahnya 33, dan takbirnya 34. Itu 33 berapa? 66 ditambah 34 berapa? 100 berarti ya. Pas ini. Jadi sebelum tidur teh baca tasbih, baca alhamdulillah, baca itu takbir, ya semuanya jumlahnya 100 kali sebelum tidur. Gitu ya. Gitu. Sehingga tadi situ qala Ali radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ma taraktuhu, tidaklah aku tinggalkan, mundu sami'tuhu minhu, dari awal aku mendengar, ya, minhu sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila lahu, diceritakan lahu, ya, daripada Sayyidina Ali, ila lailatas sifin, yaitu sampai ke malam Sifin. Sifin apa? Ketika perang Sifin, ya, perang Sifin itu apa? Perang antara pasukan Sayyidina Ali berperang dengan pasukan Sayyidina Muawiyah, berperang tuh, ada perang Sifin, ya. Perang Sifin teh ya berapa lama tuh? Ada yang mengatakan 3 hari, sampai menewaskan banyak sahabat, cuma karena kesalahpahaman antara sahabat. Kata Sayyidina Muawiyah, katanya, wahai Ali, tangkap dan hakimi pembunuh Sayyidina Utsman yang yang memutilasi Sayyidina Utsman, ya, karena Sayyidina Utsman itu yang mengumpulkan Mushaf al-Utsmani, ya, gitu, ya, yang menyelesaikan Al-Quran pertama mushaf ketika di masa Umar bin Khattab, baru setengahnya karena atas perintah Sayyidina Abu Bakar, karena banyak para sahabat yang hafiz Quran yang meninggal di medan perang, kemudian kumpulkan, bukukan Al-Quran. Baru selesai setengah, disimpan di siapa? Siti Hafsah, ya, putrinya Sayyidina Umar. Kemudian dilanjutkan lagi, yaitu ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan, dilanjutkan lagi. Ada fitnah, ya, kepada Sayyidina Utsman karena ingin merebut posisi kekhalifahan, sehingga Sayyidina Utsman difitnah dan kemudian dimutilasi, dibunuh, sampai itu ada tetesan darah yang menetes ke Al-Quran. Dalam surah apa tuh yang ditandai merah? Al-Kahfi atau apa teh?
wal yatalattaf, dicap, ditandai. Apa tuh? Itu tetesan darah yang menetes, cek orang Sunda mah nyiprat. Ya, tetesan dari Sayyidina Utsman nyiprat, maka diabadikan tuh. Ya, merah. Ayeuna makan beda deui Quran, ayeuna mah aya merah, biru, hijau, merah deui. Jadi merah yang waliyatalattaf teh udah mulai ya, padahal itu teh pengabadian. Ya, itu sejarahnya seperti itu. Tah, ketika di perang Siffin, Sayyidina Muawiyah, ini jadi cerita perang Siffin dulu nih. ini jadi tetap kita mah, ini berarti mana yang salah ya sahabat? Gak ada yang salah, tetap sahabat, jangan kita menyalahkan sahabat karena ada perbeda pandangan antara sahabat. Ya, sahabat ibadahnya luar biasa. Ya, gitu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ketika aku sudah tidak ada dalam nasul ibadah ada ya, sudah dibahas, nanti akan ada fitnah kepada umat, kepada sahabat-sahabatku. Maka tuh ada peperangan, perang Siffin antara pasukan Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Ya, terus ada perang Jamal, pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Sayyidatuna Aisyah. Banyak tuh fitnah, ya, bermunculan ingin menghancurkan Islam, ya, gitu. Maka perbedaan cara pandang sehingga pemahaman mulai muncul, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Jabariyah, ada juga Mujassimah, ada Jabariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bermula munculnya ketika di masa Sayyidina Utsman bin Affan yang dipelopori itu yang siapa, orang orang Yahudi masuk Islam, kemudian ingin mau mengambil posisi di kekhalifahan, yaitu siapa? Ya, yaitu Abdullah bin Sabah. Ya, Abdullah bin Sabah itu kalau mau sejarah mah ya, itu dia ingin pura-pura Islam padahal dia ingin menguasai ke posisi kekhalifahan. Maka muncullah paham-paham di situ. Ya, jadi ini satu amaliyah ini dari mulai mendengar apa yang diajarkan baginda Rasul, Sayyidina Ali tidak pernah meninggalkan amaliyah tadi. Mana tuh? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, takbirnya 34. Nah ini ya, itu perang Siffin tadi dimenangkan oleh siapa? Pasukan Sayyidina Ali itu. Kemudian tahkim, damai, ya, al hukmu illa lillah, hukum itu dari Allah. Siapa menjadi penjuru bicara dari Sayyidina Ali? Yaitu Abu Musa al-Ash'ari, yaitu siapa? Buyutnya kakeknya daripada Abu Hasan al-Ash'ari. Siapa Abu Hasan al-Ash'ari? Pelopor ahlu sunnah wal jamaah. Ya, pelopor ahlu sunnah wal jamaah itu keturunan daripada Abu Musa al-Ash'ari. Jadi juru bicara dari Sayyidina Ali yaitu Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan juru bicara daripada Muawiyah, ya, Sayyidina Muawiyah, yaitu siapa? Yaitu Amr bin As. Silakan wahai siapa? Abu Musa, kau menyatakan, ya, karena ingin tidak ada kesalahpahaman, ya, udahlah kita damai sama-sama kita untuk menegakkan Islam. Kata Sayyidina Abu Musa, udah, bahwa aku nyatakan semuanya umat Islam bersaudara dan Ali bukan khalifah. Silahkan, sok dari pihak Muawiyah gimana? Sudahkah kalian dengar semua bahwa tadi Ali mengatakan Ali bukan khalifah, maka yang menjadi khalifah yang pantas adalah Muawiyah. Oh, semakin panas di situ, semakin panas. Maka muncul yang yang senantiasa mengalu-alukan Sayyidina Ali, itulah pasukan Syiah menjadi 22 golongan. Kemudian ini yang nggak mau ngikut Muawiyah, yaitu Mu'tazilah. Ada
Bukan berarti Muawiyah sama itu Syiah, bukan Mu'tazilah, tapi pengikutnya yang mengkultuskannya. Ya, kemudian saya emang nggak mau ke Muawiyah, nggak mau ke Ali, itu Khawarij. Ya, muncul lagi tuh, maka di situ semakin kacau. Ya, kalau kita masih ada di saat itu, kira-kira kita milih mana? Nggak tahu, bingung. Seperti orang ketika baginda Rasul Isra Mi'raj kan. Ya, kalau kita umpamanya ada di masa Rasulullah, kita itu kira-kira mau ngikut apa namanya baginda Rasul apa ngikutnya Abu Jahal? Ya, kenapa? Gini, kita gini secara syukur emang mudah-mudahan itu yang kita tuju, cuman kira-kira kan kita mah pandangannya, cara pandangnya mana ada Sabtu malam sebelum subuh ke langit ketujuh, udah balik lagi. Pemikiran dulu seperti itu dengan pemikiran yang polos tanpa dengan keimanan, kira-kira masuknya kemana? Yang tadinya iman banyak yang murtad pada saat itu. Coba berat gak ujiannya? Kalau kita mah tinggal sekarang tinggal nurutin, aja udah. Isra Mi'raj udah ikutin, ya nggak mau silahkan udah mundur. Gitu kan, tinggal gitu. Coba kalau untung kita nggak dulu ya, kalau di dulu masya Allah ya udah repotnya luar biasa. Syukur-syukur ngikutnya baginda Rasul. Kalau Abu Jahal aduh repot, na'udzubillah. Seperti itu ya. Itu ya, itu perang tadi, perang Siffin muncul lagi tuh. Ya, makanya perang Siffin gak sampai di situ, sampai ketika tuh anaknya mengutus yaitu menjadi khalifah anak dari Muawiyah, itu Zaid bin Muawiyah yang mengutus Ubaidillah bin Ziyad untuk memenggal kepalanya anaknya Sayyidina Ali, itu Sayyidina Husain. Tuh Ubaidillah bin Ziyad atas instruksi Zaid bin Muawiyah tuh masih manjang itu teh dipenggal, sehingga tuh ada Karbala dipakai main bola. Tuh awalnya main bola teh di situ. Awalnya main bola, maka kata Imam Malik ya gitu. Ya, main bola itu haram. Haram main bola. Gitu. Nah, maka main bola haram. Untungnya kita bukan ngikut Imam Malik. Jadi kata ngikut Imam Syafi'i bagaimana? Boleh dengan status, dengan tujuan strategi penyerangan, strategi pertahanan. Itu maksudnya ke situ. Ditahsis oleh Imam Syafi'i, silahkan main bola tapi dengan tujuan untuk strategi. Penyerangan gini, kalau pertempuran pertahanan seperti ini, maka itu boleh. Kenapa? Kalau tuh kepala Sayyidina Husain yang dijadiin main bola itu ditendang-tendang, nggak ada tuh bekas orang sudah memar, nggak ada. Kepala ditendang-tendang, memar enggak. Kalau diumpamakan kemarin tuh mana di Goa, di mana tuh? Yang kasus itu tuh. Ya, katanya kasus sampai diseret pakai motor nih. Ada enggak tuh? Di Goa di mana tuh? Masya Allah, sampai demikian ya, itu hukum Masya Allah. Ya, sampai meninggalnya diseret, katanya dipotong juga, kemaluan. Masya Allah, bener apa enggak tuh ya, saya kurang paham tuh. Kasus katanya pemerkosaan, katanya seperti itu, sampai itu kan ya. Kalau tadi Sayyidina Husain ketika dijadiin bola kepalanya karena dipenggal oleh Ubaidillah bin Zaid atas instruksi Zaid bin Muawiyah, itu kepalanya masih utuh, nggak memar. Kenapa? Dijaga oleh Allah, sekalipun itu kepala udah terpenggal. Ya, ini kata siapa? Ya, ini kata guru cerita seperti itu, yang saya ingat seperti itu. Ini nggak ada katanya nyampe memar seperti itu. Ini ingat ya, kata guru ketika menceritakan. Wallah alam, kalau kita ditanya nanti kitabnya apa, saya nggak tahu ya. Ini kita mah ini tafaul kepada guru seperti itu. Ya, ketika diceritakan. Itu diantaranya. Ya, kita lanjutkan. Itu sedikit membahas tentang perang Siffin, yaitu dekat sungai Efrat namanya? Ya, yang sekarang katanya sudah mulai mengering
Ya, gitu, seperti itu. Qala gitu ila lailatas sifina qala wala lailatas sifin. Ya. Gitu. Jadi kata Sayyidina Ali, ya. Jadi sampai malam perang Siffin wala lailatus Siffin atau di luar malam perang Siffin. Jadi masih dibaca. Masih diamalkan tuh. Ya, ketika mau tidur teh baca tasbih dulu. Ya. Bahkan gitu. Kalau merujuknya di dalam kitab Durratun Nasihin, ya, itu riwayatnya, bacalah. Siapa yang membaca? Yaitu Sayyidatuna Aisyah yang membaca. Sebelum engkau sebelum engkau untuk tidur, bersodakohlah dulu. Oh, mau tidur suruh sodakoh. Mana tuh? Tadi tuh baca ya, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Berapa? 33. Itu sama dengan bersodakoh kepada kaum muslimin muslimat. Ya, itu sama juga seperti orang yang bersodakoh. Orang mau tidur masih bisa sodakoh. Ya, kayak gitu. Kemudian Wal Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firasihi, ketika akan kemana? Ke tempat pengaduan atau tempat tidurnya, qala, berkata atau mengucapkan baginda Rasul, bismika Allahumma ahya wa amut. Gitu kan? Kita mah yang pendek aja biasanya itu ya. Padahal bismika Allahumma ahya wa amut, bismik bi asmaika, ya. Ada ainnya kan di situ ya. Bi asmaika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsak tahun nafsi, gitu. Jadi sebelum tidur mengucapkan Bismika dengan namamu ya Allah. Bismika dengan namamu. Ya, siapa? Dengan nama Allah. Allahumma ya Allah ahya. Apa tuh? Yang menghidupkan. Wa amut, dan yang mematikan. Wa bi asma'ika, dan dengan namamu ya Allah. Rabbi, engkaulah Tuhanku. Wada'tu dzambi, aku letakkan. Aku meletakkan janbi, yaitu lambungku atau perutku. Ya, aku meletakkan perutku, wabika, dan dengan engkau ya Allah, arfahuhu, yaitu mengangkatkan. Ya, in amsakta nafsi. Ya, kalau seandainya engkau ya Allah menahan napasku. Ya, ini nggak bangun lagi, maksudnya udah ditahan napasnya. Parahuma ada haknya dua ya, ada dua apa satu? Karena ada yang satu di situ teh ada parahuma ya, dua ya. Maka sayangilah, rahmatilah kami ya, wa in arsal taha, dan kalau seandainya melepaskan napasku, fahfazha, maka jagalah napasku. Maksudnya ketika tadi kita tidur minta dilindungi oleh Allah, bima tahfaz, ya, dengan satu perkara tahfaz yang dijaga oleh Allah, bihi ibadah,
ya ibadikas salihin, ya bihi itu dengan perkara ibadikas salihin, itu daripada hamba-hambamu yang salih. Jadi ini yang biasa kita baca, bismika Allahumma atau bismika Allahumma ahya wa amut, gitu ya, segitu. Padahal bismika Allahumma ahya wa amut bi asma'ika rabbi wada'tu dzambi wa bika arfahuhu in amsakta nafsi farhahuma wa in arsaltaha fahfadha bima tahfazu bihi ibadikas salihin. Gitu. Dan kemudian itu amalan sebelum tidur. Kemudian wasaykhani yang diriwayatkan oleh guru kita, ya, kedua guru kita itu Imam Bukhari dan Muslim, idza ataita madja'aka fatawadha, ya, itu apabila engkau hendak datang, ya, itu maksudnya ke tempat tidur, ya, ataita madja'aka, ya, maksudnya yaitu menyimpan atau meletakkan, madja'aka, ya, atau berbaring lah gitu, ya. Fatawadha wudu'aka lis-shalah, yaitu maka wudulah seperti wudunya akan sholat. Gitu. Jadi ini ketika akan akan tidur, maka kita wudu dulu, gitu, ya. Kenapa di sini di salat sum'a, kemudian summa idtoji ala sikika aiman, kemudian engkau memiringkan, ya, itu memiringkan ala sikikal aiman, yaitu ke sebelah kanan. Jadi tidurnya ke sebelah kanan miringnya, gitu. Jadi kalau tidur miring atau terlentang? Miringnya ke sebelah kanan. Kenapa miring ke sebelah kanan kalau kita tidur? Rasul mencontohkan seperti itu, ya, sebelum tidur wudu, ya. Karena kalau kita gambarkan, ketika kita masih hidup, hadapkan wajah kita ke arah kiblat, gitu. Semua ketika sholat itu semua menghadap ke kiblat. Maka ketika itu sholat, ya, sampai ketika salam tidak boleh ada yang berpaling dari kiblat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, ini badannya itu gak boleh, berarti udah memalingkan ke kiblat. Yang berpaling apanya? Ini menoleh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat pipi sebelah kanan, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan memalingkan dengan badan. Kalau ada yang seperti itu, kita sebagai makmum muparokoh, langsung memisahkan diri. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan seperti itu. Gitu, ya. Nah, kenapa? Karena hadapan atau ketika atas sahud atau duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir, biasanya kalau nggak biasa duduk tawaruk mah agak miring, gini ya. Gitu kan? Kalau nggak biasa, kalau biasa mah kan tegak, gitu. Ini harus tegak, gitu. Jangan miring. Kalau miring jadi seolah-olah kita nggak menghadapkan badan kita ini ke arah kiblat. Usahakan miring, jangan miring, lurus. Kalau miring berarti kita miring nih. Jadi seolah-olah tidak menghadapkan badan kita ke kiblat.
Nah, ini sholat teh itu tong lalawora cenah. Iya. Emangnya sholat yang syukur ngagugurkeun kewajiban doang. Heeh. Ya. Itu ari hayang untungna gede, hayang pahalana gede, ari cara-carana jadi perhatikan. Yang penting mah ikhlas. Ikhlas teh kudu carana heula. Amun cara tukang naon cenah nyieun bala-bala, yang penting jali bala-bala. Ari teu ngeunah kumaha? Kitu meureun. Ngeunah sok hayang ngeunah, laku lah di ngeunah mah datang di teu ngeunah mah jadi bala-bala mah jadi. Anteu ngeunah da nabru, teu jadi teh anu poser. Nah gitu misalkan. Nah jadi kayak gitu hayang nu gede pahalana sok carana. Kenapa? Karena pikir diatur ku pikir teh supaya adabna dina ibadah aya. Entong langsung karena hakikat we, karena hakikat sarua cenah non ibadahna ka Allah. Kadinya nama ibadah ka Allah, tapi kan cara itu ima arek ka Jakarta malah ka Cirebon heula. Nepi muter mungkin ka ditu meureun ka mana tah. Lewatnya jalur selatan ke Bandung ka ditu. Ai mah cenah di Jakarta langsung ka ditu. Tereh meureun. Nah gitu. Nah, jadi gitu. Jadi sebelum tidur teh wudu. Kalau kita biasanya kalau sebelum tidur udud heula udud. Esa batang wudu kayak gitu ngarasa. Ya wudu kira-kira langsung. Jadi ayeuna mah cenah wudu heula gitu. Wudu heula arek naon cenah. Arek salat dah heueuh. Dina durah mah kitab durah nya eta tadi dinya ya. Gitu tadi dia dijelaskan man apa gitu ya gitu. Maka ketika dia sebelum tidur berwudu, maka sekalipun dia itu tidak bangun lagi langsung misalkan meninggal, maka mutus syahidan, meninggalnya dalam keadaan syahid. Itu keutamaan wudunya. Ya, keutamaan wudu tak berkah daripada wudu. Ada punya poin syahid. Itu punya poin syahid. Ya, itu sebelum tidur teh. Maka tadi ketika tidur menghadap ke kiblat di dalam kitab Durrat Nasaihul Ibad mah, kenapa tuh? Karena dirujuk karena kitab-kitab nusanes kepada kitab yang lain. Kenapa kita menghadap ke kanan? Ya, sunnahnya untuk menghadap ke kiblat, mentasarufkan ya seperti orang yang meninggal tuh menghadap ke kiblat. Ya, tang kudu dihadapkeun ketika udah terkujur kaku, dihadapkeun ke kiblat, teu kudu nguburkeun teh. Diganjel bisi malik, nah di mana malik deui haram cenah maliknya gitu, maka kudu digali deui lamun teu menghadap ka kiblat. Eta anu kira-kira keur zaman corona eta teh dikana anu dipertian dimiringkeun teh eta teh nya. Dimiringkeun teh eta teh nya. Aduh masyaallah. Meureun geus we nya husnudzon we nya. Makana ge eta anu nyolatkeun ge usolli ala hadzal mayit, tanggung jawabnya gede. Eta teh jelmana misalkan jelmana durhaka, jelmana lain ahli ibadah, ari teh disolatkeun keluargana karunya, disolatkeun urang tanggung jawab. Komo lamun bari diistibroan usyidukum ya. Maka usyidukum ala hazihil janajah, entong usyidukum ala hazil mayit atau hazal mayit ulah tanggung jawab gede tanggung jawabna. Naon? Apakah kalian mau ngayakini bahwa ini ahli khair? Ira hanya siana ahli ibadah mabok wae jeung sajabana. Tanggung jawab tah. Makana usyidukum ala hazihil janajah. Gitu ulah hazal mayit. Ya, itu tanggung jawabnya gede, nggak bohong tah, dituntut tah, ya orang itu, ya amis tuh amis coba,
Tuh gini ngata amis, tanggung jawab. Misalkan gitu. Nah, jadi ushidukum ala hadzal janajah atau ala hadzihil janajah min ahlil khair tenanan sok ucap-ucapkeun. Nah itu kurung batang teh ahli khair da kurung batang di dinya teh apa nu jeron ahli ibadah teh na tah urang mal dituntut. Gitu. Nah, jadi caranya memang dalam kitab Usburiyah ada. Ya, dalam kitab Usburiyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar untuk adanya istibro. Dalam kitab hadis apa idza hadartul marido awil maita fataqulu khaira. Apabila engkau menghadiri orang yang sakit atau orang yang meninggal fataqulu khaira, maka ucapkan yang baik-baik. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat yu'aminuna mataqulun, mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Khair amin. Malaikat teh hadir, malaikat teh ya gitu kan, usidukum ala hadzal janajah min ahlil khair amin, kata malaikat. Ya, makanya tuh apakah jenazah apa hazihil janajah ya gitu, janajah min ahlil khair gitu ya gitu. Nah itu ya. Nah, jadi tadi sebelum tidur teh wudu insyaallah tabaruk lah ayeuna mah misalkan jan hayang sugan ke satu saat mah aya kaingatan rek wudu kunaon cenah gelisah wae endek sare teh ya segala kepikiran pakai wudu insyaallah sugan ke wudu mah tibra can tibra wae dengan wudu sugan ngaji heula gitu beureun manfaatna yang wudu ieu da nya cenah ngaji ge encan tunduk kene wae salat mutlak wae da can tahajud ge lillah kene salat akhirna wudu entos ngaji entos salat piraku teh geus kacapean teu tunduk udu deui udu deui ya yang tenan naon di kudu deui semeureunna nya di teu batal maka kitu nya Qul katakanlah ya ucapkanlah Allahumma inni aslamtu, Allahumma ya Allah ini sungguhnya aku aslamtu, aku pasrahkan ya taslim aku serahkan wa ma asku basi wa huzni ilallah ya Allah abdi masrahkeun aku serahkan kepadamu ya Allah segala kesulitan kesusahan kesedihan kepadamu ya Allah gitu. Aslamtu nafsi aku pasrahkan kepada nafsi jiwaku ilaika kepadamu ya Allah. Kemudian qawadatu amri dan aku pasrahkan segala urusan ya kepada urusanku ilaika kepadamu ya Allah. Kemudian wa aljatu Zohri ya dan aku berlindung ya Zohri ilaika ya apa tuh ya aku berlindung itu kepada Allah ya itu ragbata wa rahbata ya ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyika alladzi arsalta Allahumma kini adabaka ya yaumi tub'atsu ibadaka fa inna mutta ala fitrati waj'alhunna akhiraha mataqul gitu. Jadi
kita ini. Allahumma ya Allah, ini aslamtu ya Allah, aku pasrahkan kepadamu nafsi jiwaku ilaika kepadamu ya Allah. Kawadatu, aku masrahkan amri segala urusanku ilaika kepadamu ya Allah. Wa aljatu zahri, dan aku berlindung, ya, yaitu zahri zahirku atau namanya diriku ilaika kepadamu ya Allah. Raghbatan, ya, yang aku sukai, warahbatan atau yang tidak disukai ilaika kepadamu ya Allah. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja'a minka, dan tidak ada tempat untuk meminta pertolongan illa ilaika, kecuali kepadamu ya Allah. Amantu, aku beriman bi kitabika, kepada kitabmu ya Allah. Allazi anzalta wan nabika, yang engkau turunkan kepada nabimu ya Allah. Allazi arsalta, yaitu yang engkau utus ya Allah. Allahumma kini ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma kini ya Allah, jagalah, maka jagalah aku adabaka, daripada adabmu ya Allah. Yauma tub'asu, ketika aku dibangkitkan, ibadaka, ya, daripada hamba-Mu ya Allah. Fa in mutta, maka kalau seandainya engkau mati, mutta ala fitrati, yaitu mati dalam keadaan fitrah. Apa fitrah di sini? Fitratil Islam. Jadi matinya dalam keadaan fitrah Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan gitu ya dalam konteks hadis. Tapi kalau dalam kitab Ta'limu Ta'lim, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Setiap yang lahir ke alam dunia, ya, gitu maksud ketika manusia lahir ke alam dunia, maka dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Fitratil Islam, yaitu fitrah dalam keadaan Islam. Wa ja'alhunna akhira ma taqul, dan engkau menjadikan akhira ma taqul, perkara ma taqul, yaitu perkara atau sesuatu yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan tadi. Jadi ini teh doa sebelum tidur. Jadi amalan atau doa sebelum tidur, kenapa begitu banyak? Karena kita tidak tahu apakah setelah tidur itu kita bangun lagi atau lanjut tidur sampai selesai. Maksudnya dalam keadaan meninggal. Maka sampai caranya menghadap ke kiblat, ya, gitu, menyimpan lambung kanannya, ya, seperti orang yang meninggal, karena semuanya akan dihadapkan ke kiblat. Itu diantaranya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam ini menjadi maslahat manfaat bagi kita semua, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa realisasikan, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, ya, sehari-hari. Dan juga mungkin saat ini belum bisa, suatu saat, ya, yakin ini kata guru gitu, kata guru insya Allah nanti mau pasti bakal kata yang deui cenah gitu, ya, sok we gitu. Ke satu saat mah ayat tadi di mana tadi kan, di mana hese sare, oh naon dibaca deui, oh iya keingetan, ya. Dengan apa? Dengan bertambahnya usia, susah untuk tidur, udah tidur tidak bisa lama tidur, ya, babari teh, ya, karena hudang deui teh. Nah, maksudnya supaya lebih perbanyak ibadah kepada Allah. Walaupun memang hakikat daripada kematian bukan karena hitungan usia, atau mungkin bukan dikarenakan sakit dan sehat, tetapi memang sudah ditentukan Allah. Tapi secara syariat,
ya mungkin tadi faktor usia, mungkin ya seperti itu, atau mungkin sakit dan sebagainya, ya memang, tetapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadikan maslahat manfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qaramina wa sayyidina wa maulana Muhammad وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا ذاكرين حمدا عائبين حمدا يعافي منك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم زدنا علما وزدنا علما وزدنا يقينا وزدنا استقامة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آخر كلام والله جازي العدل الأقوام السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.